Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, minggu lalu Ibu sudah memberikan tugas, sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Ya, nanti dikumpul ya. Ya, Bu. Sebelum pembelajaran sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu Ibu akan mengabsen ya. Sinta, Anissa, Hadir, Bu. Trimatama, Hadir, Bu. Dwi. Halo. Ada yang ingin hari ini? Ada. Siapa? Alek, Bu. Itu jangan tidur. Oke, kita lanjut ya. Minggu lalu Ibu membahas menatap masa depan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Ada yang masih ingat mengenai tentang berperilaku secara optimis? Kamu? Iya. Oke, minggu lalu Ibu sudah membahas mengenai menatap masa depan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, ada yang masih ingat dengan perilaku optimis? Kamu? Ya, Bu. Kamu? Coba jelaskan. Seorang siswa atau siswi yang mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru, dia berharap akan lulus dan diterima di perguruan tinggi yang ia pilih. Nah, jadi perilaku optimis itu contohnya seperti yang sudah dijelaskan oleh teman kalian, bahwasanya seseorang siswa atau siswi yang mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru, dia berharap akan lulus dan akan diterima di perguruan tinggi. Nah, untuk yang selanjutnya ada yang masih ingat dengan cara berpikir secara tawakal? Kamu? Ya, Bu, tawakal, Bu. Nah, tawakal berarti mewakilkan atau menyerahkan. Dalam agama Islam, tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi atau menunggu hasil suatu pekerjaan atau menanti akibat dari suatu keadaan. Nah, pinter. Kita lanjut ya. Silahkan kalian buka buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti halaman 15. Sudah dibuka? Kita membahas mengenai perilaku hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Di sini pada patuh kepada orang tua dan guru. Pada patuh enggak setiap harinya anak-anak? Patuh. Oke, sekarang kita membahas ya. Yang pertama yaitu berperilaku hormat dan taat kepada orang tua. Nah, bisa dilakukan dengan banyak hal. Cara berperilaku hormat dan taat kepada orang tua. Seperti yang pertama, kita sebagai anaknya harus membantu meringankan pekerjaan orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti menyapu, mencuci baju, mencuci piring. Nah, kita harus membantu orang tua kita. Pada membantu nggak kalau di rumah? Atau pada enak-enakan tidur ini? Membantu. Oke. Yang selanjutnya dengan rajin agar menjadi anak yang berprestasi. Membantu membersihkan rumah dan kita sebagai anak itu harus menjaga etika dan sopan santun ketika berbicara kepada orang tua.
bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terlebih-lebih ketaatan kepada orang tua seperti ibu memiliki derajat 3 kali lebih tinggi dibandingkan dengan ketaatan kepada ayah. Jadi, ibu itu tinggi derajatnya dibandingkan dengan ayah. Nah, sebab seorang ibu yang telah mengandung, melahirkan kita dan menyusui serta membesarkan kita. Kemudian dalam Islam diatur hubungan antara orang tua dan anak, termasuk tata cara pergaulannya. Di dalam ajaran Islam, orang tua memiliki kedudukan yang paling tinggi. Seorang anak wajib berbakti dan berbuat baik kepada orang tuanya. Selama ini sudah berbakti belum anak-anak? Sudah. Insya Allah sudah ya. Gak boleh membantah kalau diperintah orang tua. Nah, orang tua dalam Islam disebut birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Perilaku hormat dan taat kepada orang tua bisa dilakukan. Nah, yang selanjutnya yaitu perilaku hormat dan taat kepada guru. Dikutip dari buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, bahwasanya berbakti kepada guru merupakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala besar bagi peserta didik yang taat kepadanya. Nah, seperti contoh, berbakti kepada guru dapat melebur dosa yang telah dilakukannya. Yang kedua, berbakti kepada guru akan mendapat kedudukan dan meningkatkan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ketika berbakti kepada guru, Allah Subhanahu wa taala akan memperlancarkan rezeki kita. Yang terakhir, berbakti kepada guru membuat kita diberikan keberkahan dan kemanfaatan ilmunya. Nah, betapa pentingnya menghormati guru dan menaati guru akan membuat kita mendapatkan berbagai keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Yang kedua, akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikannya. Kemudian, yang ketiga, ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi manfaat bagi orang lain. Yang keempat, akan selalu didoakan oleh guru. Dan yang terakhir, akan membawa berkah, memudahkan urusan, dianugerahi rahmat, nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh perilaku hormat dan patuh kepada guru, yaitu hormat dan patuh kepada guru harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita dalam pembelajaran di sekolah. Baik ketika bertemu di sekolah maupun di jalan, kita harus sopan dan santun. Contoh hormat dan patuh kepada guru dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, rendah hati, sopan, dan menghargai guru. Mereka adalah orang tua kita kedua ketika di sekolahan. Yang kedua, mengucapkan salam ketika bertemu dengannya. Jadi ketika bertemu dengan guru di jalan atau dimanapun, kita mengucapkan salam, bersalaman, gitu ya. Yang ketiga, memerhatikan dan mendengarkan di dalam maupun di luar kelas. Jadi ketika dalam pembelajaran kita harus memperhatikan guru ketika menjelaskan mata pelajarannya. Dan yang terakhir, melaksanakan serta mematuhi perintah dan nasihatnya dengan ikhlas. Nah, guru merupakan orang tua kita di sekolah. Guru banyak berjasa kepada kita. Guru mengajari banyak hal. Kita mampu membaca, menulis, dan menghitung. Itu karena diajarkan oleh guru. Karena itu, kita sudah seharusnya berperilaku hormat dan taat kepada guru.
Para pelajar akan memperoleh keberkahan dan keberhasilan dalam belajar dengan cara taat kepada guru. Jadi kita tidak boleh bandel ya, anak-anak. Ya. Oke, dalam penjelasan yang Ibu jelaskan tadi ada yang kurang paham? Ada, Bu. Oke, bagian mana yang masih kurang jelas? Apa sih namanya? Ciri-ciri tawakal belum ya? Bukan yang ini, Ustaz. Apa sih tadi? Sekarang ini patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Ini aja yang belum paham tentang perilaku yang betapa pentingnya menghormati guru itu. Saya, Bu, masih kurang paham, Bu. Yang mana? Itu tadi yang materi pentingnya kita menghormati orang tua, Bu. Tolong dijelaskan lagi, Bu. Nah, jadi pentingnya kita menghormati orang tua dan guru itu membuat kita mendapatkan berbagai keuntungan. Nah, yang pertama, seperti kita dapat memperoleh ilmu yang kita dapatkan itu menjadi berkah. Yang kedua, kita akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan oleh seorang guru. Yang ketiga, ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi bermanfaat bagi kita dan orang lain. Yang terakhir, kita akan selalu didoakan oleh guru. Nah, itu tadi pentingnya menghormati guru. Sampai sini ada yang kurang paham? Nah, kayaknya kok pada lemes gini ya? Apa Iya, Bu. udah siap ini? Bu. Kita tes semangat dulu ya. Iya. Tepuk tunggal, tunggal, ganda, tepuk semangat. Semangat, semangat. Nah, ulangi lagi, yuk. Tepuk tunggal, tunggal, ganda, tepuk semangat. Semangat, semangat. Terus, Anissa. Ya udah, coba sebutin. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, ibu yang bertanya. Nggak ada, ibu yang tanya ya. Coba kalian tuliskan 5 cara pentingnya kita menghormati orang tua. Nah, setelah itu kalian bacakan satu-satu ya. Contohnya seperti apa? Oke, ibu kasih waktu. Silakan kerjakan. Pentingnya menghormati orang tua. 5 saja ya. Nanti satu-satu tolong disebutkan. Udah selesai? Ya kok Sudah, kita Bu. kayak membantu mencuci piring, kita bantu orang tua, ngerti ya. Satu-satu, dan yang penting nggak sakit. Udah selesai tugasnya? Sudah, Bu. Oke, sekarang silakan sebutkan satu-satu apa saja sih contoh kita hormat dan taat kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Coba disebutkan dari sini contohnya. Menyapu lantai. Contohnya menyapu lantai, ya. Jadi kita setiap hari itu membantu orang tua kita menyapu ya. Yang belakang.
Contohnya seperti apa? Cuci piring. Mencuci piring. Iya. Tiap pagi cuci piring nggak? Selalu, Bu. Oke, pinter. Yang ini sebelahnya? Tidak berkata kasar kepada orang tua. Oke, jadi kita tidak boleh berucap kasar kepada orang tua yang menyakitkan hatinya. Yang terakhir yang belakang, Mbak. Mendengarkan nasihat orang tua. Oke, pinter. Mendengarkan nasihat orang tua. Kita ketika dibilangin orang tua, apa bilangin sih? Dinasihati. Jadi ketika kita dinasihati orang tua, kita tidak boleh Membantah. membantah. Kita harus mematuhi apa perintah orang tua. Berapa menit ya? 19. Nah, sekarang tutup aja deh. Iya, kan nanti ditambahin pas pembukaan. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada siang hari ini. Udah pada lapar ya? Ya, Bu. Mau pulang? Mau. Oke, kita cukupkan pembelajaran pada siang hari ini. Silakan untuk ketua kelas dipimpin doa membaca surat Al-Asr. Silakan, yuk ketua kelas. Semua siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul adzim. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, tadi kita membahas tentang perilaku hormat dan taat kepada orang tua. Jadi nanti setelah pulang jangan lupa mengucap salam ketika masuk dan mencium tangan ayah ibu Kita. Pinter. Oke, sekarang silahkan bereskan bukunya, kita pulang ya. Yuk. Udah deh.